杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini mata Yi Dongle langsung memanas saat ia menatap Krista pemakan jiwa. Wajahnya dipenuhi keserakan. Namun kemudian ia ingat tubuhnya sendiri telah hancur. Ia tidak membutuhkan Krista pemakan jiwa dan ia pun menjadi putus asa. Katakan pada saya, apa asal-usul sekte pemakan jiwa ini? Mengapa Anda tampak begitu waspada? Yang menyimpan Krista pemakan jiwa dan melanjutkan. Sekte pemakan jiwa. Ya, saya juga belum pernah menemukannya. Saya hanya melihat beberapa catatannya di buku bintang ungu milik saya. Konon, 100 tahun yang lalu di sebuah bintang kultivasi bernama Sirius, sekte pemakan jiwa tiba-tiba muncul. Kemudian ia melesat bak komet. Melesat begitu cepat sehingga seluruh wilayah bintang menyadarinya. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, sekte pemakan jiwa melahirkan banyak master. Bahkan beberapa ahli di alam raja kekosongan. Dan ini sangat tidak biasa untuk sekte yang selama ini tidak dikenal. Jadi pada saat itu, 3 kekuatan utama di wilayah bintang melakukan penelitian terhadap sekte pemakan jiwa. Kemudian mereka menemukan bahwa sekte ini telah menguasai serangkaian metode rahasia entah dari mana. Yaitu metode pembentukan formasi pemakan jiwa dan pemurnian Krista pemakan jiwa. Saudara yang sebutkan. Dan para prajurit mereka dengan menyerap dan memurnikan energi Krista pemakan jiwa mencapai peningkatan pesat dalam waktu singkat. Jika hanya itu, bukan masalah besar. Kuncinya adalah kebangkitan mereka diiringi oleh kemunduran Sirius. Kurang dari 50 tahun setelah sekte pemakan jiwa didirikan, konsentrasi energi spiritual Sirius anjlok beberapa tingkat. 3 kekuatan utama di wilayah bintang baru menyadari keseriusan masalah ini. Setiap bintang kultivasi adalah harta berharga wilayah bintang. Jadi bagaimana mungkin sekte pemakan jiwa dibiarkan bertindak sembrono? Jika mereka dibiarkan terus seperti ini, bintang Sirius mungkin akan runtuh. Jadi setelah melihat ke belakang, ketiga pihak bersama-sama mengirimkan prajurit yang kuat ke bintang Sirius untuk menyerang markas sekte pemakan jiwa. Dalam pertempuran itu, sekte pemakan jiwa dibasmi, tetapi 3 kekuatan utama juga menderita kerugian besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di wilayah bintang ini ada sekte yang dapat bersaing dengan 3 kekuatan utama. Sejak pertempuran itu, sekte pemakan jiwa menghilang dari panggung sejarah. Saya pikir sekte pemakan jiwa telah lama musnah, tetapi saya tidak menyangka masih ada beberapa yang lolos. 3 kekuatan utama telah bergabung. Yang juga tercengang, tetapi segera mencibir. Kalian bertiga bergabung, bukan hanya untuk menghentikan sekte pemakan jiwa, agar tidak terus menghancurkan Sirius, kan? Apakah kalian juga mengincar hal lain? Yi Dongle tersenyum malu dan menyanjung. Saudara Yang memang memiliki mata yang tajam. Sekte pemakan jiwa memiliki metode rahasia yang mengejutkan yang dapat melatih para prajurit untuk berkembang pesat. Kekuatan mana yang tidak iri? Hanya saja orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Namun setahu saya, meskipun 3 kekuatan utama telah memusnahkan sekte pemakan jiwa, mereka tidak berhasil memasang formasi pemakan jiwa. Oh, mengapa begitu? Yangka terkejut. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya melihat beberapa catatan kuno di sekte. Saya tidak yakin tentang keadaan spesifiknya saat itu. Alis Yi Dongle berkedut karena khawatir. Tapi setelah beberapa dekade, sekte pemakan jiwa tiba-tiba bangkit kembali.
ini bukan hal yang baik. Ngomong-ngomong, saudara yang di mana tempat ini? Sejak kejadian itu, sekte pemakan jiwa telah menjadi paria dan semua orang ingin membunuh mereka. Sama sekali tidak mungkin mereka akan bertindak di bawah pengawasan 3 kekuatan besar lagi. Ini kampung halaman saya, jawab Yangke santai. Tidak ada orang luar yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mungkin sekte pemakan jiwa juga memperhatikan ini. Jadi mereka mendirikan formasi pemakan jiwa di sini. Jadi begitu, saudara Yang. Karena kita telah menemukan sekte pemakan jiwa, kita harus membasminya sesegera mungkin. Kalau tidak, jika kita memberi mereka kesempatan untuk bernafas, itu akan menjadi bencana besar. Saya lihat energi spiritual di sini tipis, dan saya rasa tidak banyak master. Bagaimana kalau Anda membawa saya kembali ke Bintang Ungu dan biarkan saya mengerahkan orang-orang kuat dari Bintang Ungu untuk datang ke sini? Hei, saudara Yang, dengarkan saya. Setelah Yangka memasukkan mangkok pemecah jiwa kembali ke cincin luar angkasa, ia berkata kepada Lur Hantu, Tetua Agung, maaf merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Katakan saja apa yang dikatakan Master Sekte. Leluhur Hantu terkekeh. Sekte pemakan jiwa tampaknya memiliki cukup banyak anggota. Dari apa yang baru saja dikatakan wanita itu, mereka tersebar di seluruh benua, membentuk formasi pemakan jiwa, dan saya ingin Anda membantu saya melenyapkan mereka semua. Tidak masalah, Lur Hantu tertawa aneh. Sangat mudah menemukannya. Kita bisa secara alami mengikuti arah aliran energi spiritual dan melacaknya kembali ke sumbernya. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan formasi pemakan jiwa. Jika saya tahu formasi ini begitu luar biasa, saya seharusnya tidak membiarkan Mu Cheng Feng mati. Seharusnya saya menanyanya dengan seksama. Anda bisa mempelajari formasi pemakan jiwa, tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Tentu saja saya tahu, saya tidak ingin menjadi musuh publik di wilayah bintang. Master Sekte, tenanglah. Saya akan segera kembali. Ngomong-ngomong, setelah saya selesai, di mana saya bisa menemukan Anda? Tanah suci 9 surga, jawab Yangke. Anda bisa bertanya pada siapa saja dan Anda akan menemukan arahnya. Baiklah, saya pergi. Lur Hantu tertawa terbahak-bahak. Panji 10.000 jiwa melilitnya, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke kejauhan. Setelah Lur Hantu pergi, Yangka menatap tajam ke satu arah. Sayap angin dan guntur membentang di belakangnya. Guntur bergemuruh dan ia pun menghilang menjadi aliran cahaya. Dia tak pernah menyangka akan menemui hal seperti itu sekembalinya ke benua Tongsuan. Dengan Lur Hantu yang secara pribadi menghabisi sisa-sisa sekte pemakan jiwa, ia tak perlu khawatir. Namun ia diminta untuk mengunjungi inti bumi secara langsung. Mu Cheng Feng pernah berkata bahwa ayahnya bermaksud memurnikan esensi bintang benua Tongsuan. Jika memang begitu, maka Master Sekte pemakan jiwa pasti sedang berada di inti bumi saat ini. Bagaimanapun kekuatan sumber bintang kultivasi selalu tersembunyi jauh di dalam inti bumi, tetapi mencapainya sangatlah sulit. Hukum yang terkandung dalam kekuatan sumber ini berada di luar jangkauan siapapun. Hanya seorang master alam Raja Kekosongan tingkat ketiga yang dapat menahannya. Bahkan dalam jumlah kecil. Namun karena kekuatan sumber benua Tongsuan telah disempurnakan oleh Xian Ningsang dan dia tidak berada di benua ini, menyusup ke inti bumi seharusnya relatif mudah. Jika prediksi yang benar, pemimpin sekte pemakan jiwa seharusnya sudah berada di dalam inti bumi. Jadi dia melayang di udara sejenak, mencari lokasi yang cocok, lalu turun. Dengan lambian tangannya, ia melepaskan Xiu-Xiu dan memasuki mutiara alam misterius, meninggalkan Xiu-Xiu untuk memegang harta kekaisaran. Saat berikutnya, Xiu-Xiu mengaktifkan kekuatan magis bawaannya, lenyap ke dalam bumi dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi menuju inti bumi. Setelah setengah jam penuh, Yangka akhirnya melepaskan indera ilahiynya untuk mengamati area tersebut. Ia tercengang saat menyadari bahwa ia memang telah mencapai inti bumi. Di bawah, magma bergejolak. Panasnya begitu dahsyat sehingga bahkan energi spiritual langit dan bumi di sini memiliki panas beracun yang tak terbayangkan.
Jauh di kejauhan suara-suara samar terdengar, sehingga ekspresi Yangke membeku, dan ia muncul dari mutiara alam mendalam. Ia mendengarkan sejenak, ekspresinya berubah saat ia bergegas menuju sumber suara. Hanya 100 mil dari Yangke, seorang pria parubaya berwajah tegap, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya, 5 prajurit di tingkat ketiga alam kembali kekosongan berdiri di kedua sisi. Pria parubaya itu menatap ke depan dengan tatapan tajam. Di depannya sebuah bola energi yang menyilaukan memancarkan cahaya. Di dalam bola energi itu, sebuah wajah jernih muncul. Terselubung cahaya menutupi wajah aslinya. Sebuah kristal biru menghiasi dahinya dan matanya jernih, seperti peri di lembah. Siapa lagi wanita ini kalau bukan Xianixang? Jelas bahwa sosok Xianixang bukanlah entitas fisik, melainkan manifestasi jiwa, sehingga ia hanyalah bayangan. Matanya yang jernih dipenuhi kecemasan, ketidakberdayaan, dan bahkan sedikit amarah. Sebaliknya, pria itu dan beberapa prajurit alam kembali kekosongan tampak tenang, seolah-olah mereka berada di atas angin. Kedua belah pihak tampak seperti sedang bersih tegang. Setelah waktu yang lama, pria parubaya itu berkata, "Setelah menunggu selama berhari-hari, saya ingin tahu apakah Nona Xia telah mempertimbangkannya dengan matang. Bisakah Anda memberi saya jawaban yang memuaskan?" Xianixang merutkan kening dan berkata dengan lembut, "Bisakah Anda lebih bersabar untuk sementara waktu? Masalah ini sangat penting. Saya perlu membicarakannya dengan sesama dengan adik junior saya. Tetapi sekarang saya tidak dapat menemukan keberadaan adik junior saya." Pria parubaya itu mendengus dingin. "Nona Xia, apa Anda bercanda? Saya melihat Anda masih sangat muda dan mampu memurnikan esensi bintang. Jadi saya mengagumi bakat Anda dan tidak ingin memaksa Anda. Tapi sekarang Anda malah berdalil berkali-kali. Apa Anda pikir saya bodoh? Kalau Anda benar-benar punya urusan, Anda seharusnya meminta nasihat guru Anda. Kenapa Anda harus membicarakannya dengan adik junior Anda? Konyol sekali." "Tapi," pikir Xianixang, "tingkat kultivasi gurunya saat ini bahkan tidak sebaik miliknya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan adik juniornya?" "Tidak perlu khawatir." Pria parubaya itu menyela Xianixang dengan tidak sabar. "Karena Anda menolak bekerja sama, saya akan menguras semua energi spiritual dari benua ini, mengubahnya menjadi bintang mati. Sedangkan untuk esensi bintang, jika Anda tidak melepaskannya, saya tidak akan menerimanya. Akan saya lihat berapa lama Anda bisa menyimpannya tanpa energi spiritual. Atau mungkin Anda punya kemampuan untuk menghidupkannya kembali. Ada miliaran jiwa di benua ini. Tanpa nutrisi energi spiritual, mereka akan segera menjadi tulang kering." "Tunggu!" Xianixang terkejut. Matanya dipenuhi keraguan dan ketidakberdayaan. Pria parubaya itu mencibirnya. Wajahnya penuh tekad. Meskipun ia belum banyak berinteraksi dengan wanita bermarga Xia ini, ia tahu bahwa wanita ini tidak berpengalaman dan minim pengalaman. Wanita itu baik hati dan tidak ingin melihat kehancuran benua secara bertahap. Justru karena alasan inilah ia mengancamnya untuk mengembalikan esensinya. Jika tidak, kekuatan esensi itu pasti sudah disempurnakan olehnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menemukan wujud aslinya dan membunuhnya, lalu merampas esensi bintangnya. Tapi bagaimana mungkin pria parubaya itu tahu di mana wujud aslinya? Ia hanya merasakan ada sesuatu yang salah di benua ini dan turun dengan secercah kesadaran jiwa. Hanya seseorang dengan kekuatan magis yang hebat yang bisa mengikuti kesadaran ilahi ini dan melacak wujud asli Xianixang. Melihat Xianixang yang sangat tertekan, pria parubaya itu tak dapat menahan diri untuk menyadari bahwa ancamannya berhasil. Ia menggunakan tekanan miliaran nyawa untuk menekannya. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menahannya? Memanfaatkan kesempatan itu, ia berkata, "Nona Xia, saya tidak ingin melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti itu. Jika Anda bisa mengembalikan esensi dan setelah saya memurnikannya, saya bisa menjadi penguasa bintang tempat ini. Jika saya seorang penguasa bintang, bagaimana mungkin Anda tidak mempertimbangkan benua ini?" "Tapi,"
Tapi bukankah Anda telah menguras energi spiritual langit dan bumi? Shen tidak menyadari dominasi dan kejahatan formasi pemakan jiwa, dan untuk sesaat ia gagal mendeteksi niat jahatnya. Ini hanya masalah penghancuran, lalu pembangunan. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Saya tidak dalam posisi untuk memberitahu Anda alasan spesifiknya. Nona Xia, ketahuilah bahwa jika saya bisa memberikan asal, saya pasti akan memimpin benua ini menuju kemakmuran. Benarkah? Gumam Shen dalam hati. Meskipun ia baik dan berpikiran sederhana, ia tidak bodoh. Ia tentu saja menyadari bahwa pria parubaya ini bukanlah orang baik. Tetapi ancamannya telah menghantamnya dengan keras. Jika dia tidak mengembalikan esensi bintang untuk disempurnakan olehnya, seluruh energi spiritual benua itu akan terkuras dan akan benar-benar menjadi bintang mati. Sebagai seorang master bintang, dia telah merasakan vitalitas dan denyut nadi miliaran kehidupan di benua Tongsuan, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhannya. Bagaimana mungkin dia tahan melihatnya menjadi gurun yang dingin? Shen benar-benar bingung. Jauh di lubuk hatinya sebuah suara berteriak. Adik junior, di mana Anda? Jika Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Kakak perempuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari kedalaman inti bumi. Shen tiba-tiba mendongak. Secara naluriah berpikir dia berhalusinasi karena kerinduan yang berlebihan. Tetapi ketika dia melihat sosok yang familiar perlahan muncul dari kegelapan tak jauh darinya, dan melihat senyum familiar di wajah familiar itu, dia menyadari bahwa adik juniornya benar-benar muncul di hadapannya pada saat yang seperti itu. Jadi mulut Shen terkulai dan dia hampir menangis. Merasa sangat dirugikan. Selama beberapa hari terakhir, ia telah bernegosiasi dengan pria parubaya itu. Hatinya yang rapuh dan sensitif telah menanggung tekanan yang tak terbayangkan. Namun ia berhasil tetap patuh. Namun ketika sosok ini muncul, Shen merasa seolah seluruh tubuhnya akan runtuh. Beban yang membebani pundaknya mengancam akan menghancurkannya. Baru ketika beban itu terangkat, ia menyadari betapa beratnya bebannya. Adik junior, panggil Shen dengan bibir mengerucut. Kakak senior, jangan menangis. Yang melesat tiba tepat di hadapan Shen. Ia menatapnya tajam, menyeringnya lebar. Tidak apa-apa, saya sekarang di sini. Yang menghiburnya seperti anak kecil, praktis menepuk kepalanya. Shen mengangguk patuh. Anda merasakan ada yang tidak beres di sini, jadi Anda mengirimkan jiwa Anda ke sini, kan? Yang melihatnya sekilas dan memahami situasinya. Hanya seorang master bintang yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika ia mau, ia juga bisa mengirim jiwa kembali ke bintang kegelapan, meskipun biayanya akan sangat besar. Tubuh utama terlalu jauh dari jiwa. Tidak baik tinggal di sana terlalu lama, karena dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan. Kembalilah dan beritahu mereka saya akan segera kembali ke sekte, agar mereka tidak perlu khawatir. Baik, adik junior, hati-hati dengan orang-orang ini. Tidak apa-apa, mereka hanya sampah tak berguna. Yang mencibir, Shen tersenyum manis. Kekhawatirannya hilang. Ia kemudian membentuk segel spiritual dengan tangannya, dan wajah yang diwujudkan oleh jiwa itu perlahan menghilang. Tepat sebelum Shen pergi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong adik junior, Yang Yan, apa yang terjadi pada Yang Yan? Yang terkejut, tetapi tidak ada tanda-tanda Shen. Jiwanya telah melintasi langit berbintang dan kembali ke bintang kegelapan. Apa yang terjadi? Yang langsung frustasi. Shen tidak tahu identitas asli Yang Yan, tetapi ia tahu. Yang Yan telah tertidur lelap sejak kembali dari Taman Kekaisaran. Tampaknya berusaha menyatukan tubuh aslinya dan tubuh dharmanya sepenuhnya. Lebih dari 1 dekade telah berlalu dan tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang, Shen tiba-tiba mengirimkan kabar tentang Yang Yan, tetapi tanpa memberikan cerita lengkapnya yang membuat Yang Ke sangat tidak sabar. Akan saya hadapi Anda saat saya kembali. Geram Yang Ke dalam hati. Sombong sekali Anda, beraninya Anda bicara seperti itu tentang saya.
Sejak Yangke muncul sebagai biksu, pria parubaya itu dan beberapa prajurit alam kembali kekosongan terus mengawasinya dengan waspada. Mendengar Yangke menyebut mereka sebagai sekelompok sampah yang tak pantas, mereka langsung murka. Terlebih lagi kekuatan asa yang hendak ia peroleh hancur hanya karena beberapa patah kata Yangke. Jadi bagaimana mungkin pria parubaya itu bisa bertahan? Ia langsung berteriak marah. Mendengar itu, Yangke pelan berbalik, menatap mereka dengan dingin dan mencibir. Apa? Bukankah kalian sampah? Beberapa pria dewasa bekerja sama untuk mengancam dan menindas seorang gadis kecil. Menyebut kalian sampah. Itu penghinaan terhadap kata sampah. Pria parubaya itu mendengus. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental seperti substansi. Siapa tadi yang bilang kita akan mengubah tempat ini menjadi bintang kematian? Berdiri dan saya janji tidak akan membunuh Anda. Yangke menatap pria-pria lain dengan arogansi yang tak terkendali. Nah, jangan pikir Anda bisa melanggar hukum hanya karena punya kekuatan. Seekor katak di dalam sumur tak akan tahu luasnya lautan. Melihat Anda telah mencapai alam raja kekosongan di usia semuda itu, Anda cukup menjanjikan. Bagaimana kalau bergabung dengan saya? Dan saya bisa mengajari Anda teknik rahasia tertinggi saya dan membantu Anda mencapai puncak dengan cepat. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, tangannya di belakang punggung. Sikapnya mengingatkan pada seorang master. Apa? Alam raja kekosongan? Dia mustahil. Beberapa prajurit alam kembali kekosongan di belakang pria parubaya itu ngeri dan berteriak kaget. Mereka telah menyelidiki alam Yangke tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka mengira dia mengenakan artefak rahasia yang memblokir pikiran ilahi. Tetapi mereka tidak tahu itu hanya karena dia lebih kuat dari mereka. Tapi adakah prajurit alam raja kekosongan semudah itu di dunia ini? Yangke terkekeh berkata dengan nada mencemooh. Apa kalian semua anggota sekte pemakan jiwa begitu bodoh? Pantas saja kalian dibasmi. Mata pria parubaya itu menyipit. Anda tahu kami dari sekte pemakan jiwa, tapi berani bersikap begitu arogan. Beberapa prajurit alam kembali kekosongan bergidik, seolah rahasia mereka telah terbongkar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Terus kenapa kalau saya sombong? Mau menggigit saya? Ejek Yangke. Kalau kalian tidak punya nyali, bagaimana kalau saya pinjamkan sedikit? Pria parubaya itu gemetar karena marah, tetapi tidak berani bergerak. Dia sudah lama melihat Yangke memiliki kultivasi alam raja kekosongan tingkat pertama, level yang sebanding dengannya. Dia tidak yakin bisa membunuh Yangke, jadi dia menahan kesombongannya. Namun rahasia sekte pemakan jiwa tidak boleh bocor. Jika tidak, kemungkinan besar akan memancing pengejaran para pejuang dari seluruh wilayah bintang. Untuk sesaat, pria parubaya itu kewalahan, tidak yakin harus berbuat apa. Melihat keraguannya, Yangke mencibir menambah panasnya api. Ngomong-ngomong, sebelum datang ke sini, saya membunuh beberapa anggota sekte pemakan jiwa. Salah satu dari mereka mengaku sebagai tuan muda sekte pemakan jiwa, yang menyebut dirinya Mu Cheng Feng. Orang itu putra Anda kan? Tuan sekte Muwu? Tubuh Muwu gemetar dan matanya langsung memerah. Anda membunuh Cheng Feng? Saya salah bicara, maaf. Yangke tersenyum meminta maaf. Saya tidak membunuhnya, saya hanya memukulinya. Yah, dia dipukuli sampai mati oleh orang-orang dari istana Tianmu. Dia meninggal dengan mengenaskan dan diubah menjadi pai daging. Tuan sektemu, Anda tidak ada di tempat kejadian. Jika Anda melihatnya, Anda pasti akan menangis. Brengsek, saya akan membunuh Anda. Wumu meraung, wajahnya meringis. Energi sucinya melonjak dan sebuah domain alam raja kekosongan memancar, menyelimuti Yangke. Bersama dengan itu, ia berubah menjadi aliran cahaya, turun langsung ke kepala Yangke. Ia tahu tingkat kultivasi orang-orang dari istana tirai langit. Putranya tidak mungkin dibunuh oleh mereka, apapun yang terjadi. Satu-satunya kemungkinan adalah ia telah ditekan oleh bocah di hadapannya ini, yang menyebabkan kematiannya yang tragis. Jadi,
Dendam membunuh seorang putra tak terdamaikan. Meskipun Muwu takut akan kekuatan Yangke, bagaimana ia bisa menahannya sekarang? Ia menempukkan kedua tangannya dan menerjang ke depan. Gelombang kekuatan berubah menjadi tebasan berbentuk silang yang terlihat. Langsung menghantam Yangke seperti tanah longsor atau tsunami. Seolah mengirisnya menjadi dua. Hanya itu yang mampu Anda lakukan. Yangke merucutkan bibirnya, sedikit penghinaan terpancar di wajahnya. Serangan Muwu mengungkapkan sesuatu. Meskipun ia juga seorang master alam raja kekosongan tingkat pertama, kemampuan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada alam raja kekosongan manapun yang pernah ia temui. Perbedaan ini terutama terletak pada konsentrasi energi suci mereka dan kekuatan medan domain mereka. Tidak mengherankan jika para prajurit sekte pemakan jiwa meningkatkan kekuatan mereka terutama dengan memurnikan dan melahap kristal pemakan jiwa. Ini adalah jalan pintas. Tetapi tidak ada jalan pintas dalam kultivasi seni bela diri. Hanya harga dari kemajuan pesat adalah fondasi yang tidak stabil. Tapi, para prajurit sekte pemakan jiwa mungkin dapat menggunakan kristal pemakan jiwa untuk berkultivasi ke raja kekosongan tingkat kedua atau bahkan ketiga. Namun, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak diragukan lagi. Jauh lebih rendah daripada para prajurit dengan level yang sama. Muwu seperti ini. Energi sucinya agak tercampur dan medan domainnya tidak sepenuhnya sempurna. Meskipun tebasan energi berbentuk silang itu mengesankan, Yangke melihatnya penuh dengan kekurangan. Ia hanya membungkuk, menundukkan kudanya, dan melayangkan pukulan kuat untuk menghadapinya. Tinju itu meraung mengenai pusat tebasan energi berbentuk silang. Serangkaian suara renyah bergema dan jantung Muwu bergetar hebat. Matanya hampir keluar dan wajahnya dipenuhi kengerian. Ia merasakan wilayah kekuasaannya sendiri hancur oleh pukulan lawan, tak mampu tetap utuh. Tebasan energi berbentuk silang itu juga menjadi sangat rapuh, langsung hancur berkeping-keping. Begitu kuat. Muwu segera menyadari bahwa dia bukanlah tandingan Yangke. Sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, sisa kekuatan pukulan itu menembus semua penghalang dan menghantam langsung ke dadanya. Muwu terlempar ke belakang, menyemburkan seteguk darah. Apa? Master Sekte sebenarnya... Ini mustahil, saya pasti berhalusinasi. Para prajurit alam kembali kekosongan dari Sekte Pemakan Jiwa berteriak kaget. Wajah mereka memucat. Mereka menggosok mata, bertanya-tanya, apakah mereka berhalusinasi? Para prajurit alam Raja Kekosongan selalu identik dengan puncak kekuatan tempur di wilayah bintang. Namun, bagi Master Sekte, seorang Raja Kekosongan untuk terlempar kembali dalam pertemuan pertama mereka dan pemuda ini adalah kenyataan yang sulit mereka terima. Muwu juga gemetar dalam hati. Setelah pukulan itu, aliran darah di kepalanya segera mereda. Mengetahui bahwa ia bukan tandingan Yangke, ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun pandangannya tiba-tiba kabur dan sebuah wajah yang dipenuhi rasa takut dan ngeri tiba-tiba muncul, hampir menyentuh hidungnya. Mata iblis, bisik Yangke pelan. Sesaat kemudian pupil mata kirinya tiba-tiba mengecil menjadi pupil vertikal yang sempit. Dari mata itu cahaya kemasan yang menyilaukan memancar, dipenuhi keagungan tak terbatas. Muwu langsung terbutakan. Dalam kesadarannya, ia hanya merasakan mata yang menakutkan dan menindas di langit, menatapnya dengan dingin. Di bawah tatapan mata itu, ia tak berani bergerak, bahkan jiwanya bergejolak. Saat ia kehilangan kesadaran, Yangke menyerang lagi. Ia mengajunkan pukulan dahsyat mengenai dantian Muwu. Gelombang energi suci mengalir ke tubuh Muwu, menembus meridian dan dagingnya seperti ribuan pedang tajam. Langsung menghancurkan meridiannya. Sehingga aura Raja Kekosongan Muwu tiba-tiba memudar. Hanya dalam 3 tarikan nafas Yangke telah melumpuhkan seluruh kultivasi pemimpin Sekte Pemakan Jiwa. Dengan suara teredam, Muwu jatuh dari langit bagaikan ikan mati. Terguling ke tanah tak bergerak. Jauh di dalam inti bumi, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suara menelan ludah para prajurit alam kembali kekosongan dari Sekte Pemakan Jiwa.
Pertempuran baru saja berlangsung begitu cepat. Begitu cepat sehingga sebelum mereka sempat bereaksi, pemimpin itu telah hancur. Sekarang, menyadari kesulitan mereka, wajah mereka menggelap. Dan mereka menatap Yangke yang berdiri di samping Muwu. Seolah-olah ia adalah iblis. Dipenuhi kengerian dan ketakutan. Pemuda ini mampu melumpuhkan pemimpin itu dalam 3 tarikan nafas. Membunuh mereka kemungkinan hanya masalah jari. Mata iblis kehancuran di mata kiri Yangke masih tersisa. Ia membungkuk dan mengangkat Muwu, menatap langsung ke pupilnya. Kesadaran ilahinya melonjak saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Bagaimana Anda mengatur formasi pemakan jiwa? Katakan pada saya dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Meskipun Yangke pernah melihat formasi heksagram itu sebelumnya, ia tidak dapat memahami apapun. Pengetahuannya tentang formasi terbatas, jadi jika ia ingin memahami cara menyusunnya, ia perlu belajar dari Muwu. Sebagai pemimpin sekte pemakan jiwa, wajar saja jika Muwu tidak mengerti cara menyusun formasi pemakan jiwa. Bagaimana mungkin Muwu dengan kultivasinya yang lumpuh total mampu menahan kekuatan mata iblis penghancur? Terdorong oleh indera ilahi Yangke, matanya membeku sesaat sebelum ia menjawab. Formasi pemakan jiwa diwariskan kepada keluarga Musaya oleh guru itu. Ia bilang kita tidak boleh memberitahu siapapun. Guru? Yangke meretan kening, sedikit tertegun. Ia hanya berniat mempelajari prinsip-prinsip formasi pemakan jiwa dari Muwu, lalu membawanya kembali ke bintang gelap agar Yang Yan dapat memeriksanya dan melihat apakah itu bisa diperbaiki. Namun dia tidak menyangka akan ada guru misterius yang terlibat. Sepertinya cukup rahasia, pikir Yangke dalam hati. Ia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pada saat itu kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Muwu yang kosong dan ia berteriak, "Tuan, selamatkan saya!" Ekspresi Yangke berubah dan tepat saat ia hendak mundur, sinar cahaya cemerlang itu tiba-tiba melesat keluar dari mata Muwu, menembus lautan kesadaran Yangke. Tidak bagus, seru Yangke kaget. Dengan lambaian tangannya ia mendorong Muwu menjauh, lalu menutup matanya. Roh dan jiwanya mewujud di dalam lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya semuanya tenang, tetapi tatapan Yangke segera menangkap sebuah energi yang berbeda. Energi itu melayang di dalam lautan kesadarannya, berputar dan bergerak. Dari dalamnya, Yangke merasakan aura yang sama sekali asing. Aura yang jauh dari murni. Energi itu tidak kuat, tetapi Yangke merasakan bahaya yang tak terbayangkan. Teratai dewa hangat itu, teratai dewa hangat. Jeritan serak tiba-tiba terdengar dari energi tersebut. Dari suaranya saja seseorang dapat mengetahui bahwa itu adalah seorang pria. Tetapi usianya tidak dapat dipastikan. Begitu kata-kata itu terucap, energi itu menjelma menjadi sosok seorang pria berjubah. Namun wajahnya kabur dan Yangke tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, pria itu menatap lurus ke arah pulau berwarna-warni di lautan kesadaran Yangke. Cahaya sama dan fanatik terpancar dari matanya. Ternyata itu adalah teratai dewa hangat 7 warna. Dan langkah selanjutnya adalah teratai dewa hangat tertinggi. Saya tak pernah menyangka harta karun surga dan bumi seperti itu bisa ada di wilayah bintang ini. Sepertinya saya benar-benar mengerahkan energi vital saya untuk turun ke tempat ini. Pria itu tampak mengabaikan Yangke sama sekali, menatap tajam ke arah teratai dewa hangat. Dan sangat bersemangat. Kemudian ia bergidik lagi. Menatap kosong ke langit di atas lautan kesadarannya. Matanya berkobar semakin antusias. Ia berseru dengan penuh semangat. Peta bintang. Ternyata itu adalah peta bintang wilayah bintang. Sungguh seperti mencari kemana-mana hanya untuk menemukannya dengan mudah. Tuhan, tolong saya. Siapa Anda? Apakah Anda Muwu? Yangke memelototinya dengan dingin. Meskipun pria itu memberinya firasat berbahaya, ini adalah lautan kesadarannya. Dunia yang ia kuasai, jadi ia tetap tenang. Pria itu kemudian melirik Yangke dengan acuh tak acuh, tatapan yang dingin dan acuh tak acuh. Sekilas ia merasa seperti seekor semut yang ditatap oleh seekor naga raksasa. Seolah-olah ia tak berarti di mata orang ini. Jantung Yangke berdebar kencang. Semangat juangnya luar biasa kuat.
Sepanjang perjalanannya, ia telah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya. Sekarang dia seorang prajurit alam Raja Kekosongan. Bahkan menghadapi Raja Kekosongan tingkat ketiga pun tak akan membuatnya merasa rendah diri. Tapi orang ini, wajah Yangke menggelap, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Sepertinya Andalah guru yang dibicarakan Mowo." Sosok di seberang mengangkat alis sedikit tersenyum. "Anda masih sangat muda, namun Anda tak hanya telah mencapai kultivasi yang mengesankan, tetapi Anda juga memiliki karakter yang luar biasa. Saya tak pernah menyangka seseorang seperti Anda bisa ada di wilayah bintang ini. Jika diberi waktu, Anda pasti akan menjadi sosok yang hebat. Ya, sayalah guru yang dibicarakan Mowo." Jadi, Anda tidak ingin Mowo mengungkapkan rahasia formasi pemakan jiwa. Jadi Anda merasukinya dengan kesadaran ilahi Anda. Jika dia mengungkapkan rahasianya, Anda akan muncul dan menghentikannya. Anda pemuda yang mudah diajar. Yangke mengangguk pelan. Dari percakapan singkat dan gumaman pria itu, ia sama-sama tahu asal-usulnya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mendongak, menyeringai dan berkata, "Permisi, Tuan, pernahkah Anda mendengar nama Kaisar Serangga?" Begitu ia mengatakan ini, sosok itu bergidik hebat. Matanya berkilat menakutkan. Ia mendesis, "Bagaimana mungkin seekor semut biasa tahu tentang keberadaan Kaisar Serangga? Anda tampak luar biasa. Jadi begitu, Anda juga dari tempat itu? Anda benar-benar tahu tentang keberadaan alam bintang." Pria itu menatap Yangke dengan tak percaya. "Siapa Anda?" Sekarang akhirnya menatap mata Yangke. "Jadi tempat itu disebut alam bintang?" Ekspresi Yangke dipenuhi kesadaran dan sedikit kerinduan. "Anda tidak tahu?" Sosok itu merutkan kening, bingung dengan kata-kata Yangke. Ia tidak mengerti mengapa Yangke tahu nama Kaisar Serangga, tetapi belum pernah mendengar tentang alam bintang. Keributan Yangke membuatnya sedikit kesal. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, saya tidak peduli dari mana Anda mendengar nama Kaisar Serangga. Karena Anda telah melihat saya, maka saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Saya akan memberi Anda dua pilihan sekarang. Satu adalah kematian, dan yang lainnya adalah menyerah kepada saya dan mempersembahkan teratai dewa hangat ini kepada saya dengan kedua tangan. Dan saya akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa Anda." "Terima kasih banyak, Tuan." Yangke menangkupkan tinjunya sedikit, matanya menyipit dan ia berkata dengan tenang, "Tapi saya tidak punya pilihan." "Anda mencari kematian?" Wajah sosok itu menggelap. Niat membunuhnya menggebu-gebu. Meskipun sosok itu memarahinya dengan kasar, ia tidak menunjukkan niat untuk melawan Yangke. Sebaliknya, ia menatapnya dengan tatapan dingin. Yangke tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, bagaimana kalau Tuan ini memberi saya tumpangan?" Yangke bertindak gegabah, terus-menerus memprovokasi pihak lain, sehingga wajah sosok itu menggelap. "Apa? Anda tidak berani? Atau Anda tidak bisa?" Mata Yangke tiba-tiba menjadi sangat tajam, seperti pedang tajam, menusuk jantung sosok itu dan melihat kekuatan sejatinya. Sosok itu tetap tak bergerak, seperti gunung. Amarah Yangke mereda, seringainya masih tersisa. "Jika wujud asli Anda turun kepada saya khawatir saya tak akan punya kesempatan. Meskipun saya tak tahu kekuatan Anda yang sebenarnya, saya yakin seorang prajurit selevel saya tak akan mampu menahannya. Tapi Anda berharap saya menyerah hanya dengan pikiran jiwa? Apa Anda bodoh? Ini lautan kesadaran saya dan sayalah yang berkuasa." Saat kata-katanya berhenti, air tenang di bawah tiba-tiba bergejolak, menyatu menjadi kolom-kolom air yang ganas, seperti seekor naga yang terbangun. Aura pembunuh yang mengerikan merasuki lautan kesadaran. Sosok itu menarik nafas dalam, menatap Yangke dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk berkata, "Anda sungguh luar biasa, anak muda. Saya meremehkan Anda. Karena Anda telah melihat petunjuk saya, maka saya tak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetaplah hidup, anak muda, dan saya akan datang mencari Anda lagi. Jangan mati begitu saja." Saat ia berbicara, ia tiba-tiba membentuk gerakan tangan yang rumit dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya perlahan memudar.
Mau pergi? Yang meraung marah. Lautan kesadaran saya bukanlah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Cahaya kemasan tiba-tiba menyala. Mata iblis kehancuran yang melayang di atas lautan kesadaran memancarkan aura kehancuran yang cemerlang, menyelimuti sosok itu. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.